A few moments later. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Sofia Melia, saya mahasiswa Universitas Sekolah Sehat. Di sini akan melakukan tindakan komunikasi telepatik. Apakah Ibu bersedia? Ibu lebih senang dipanggil siapa Ibu? Baik, Risa, bagaimana perasaan hari ini? Saya mendengar Risa sedang merasa cemas dan gelisah. Jika Risa bersedia, saya ingin mendengarkan apa yang sedang Risa rasakan. Sebelumnya kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa percakapan kita hari ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang Risa rasakan, membantu Risa untuk mengurangi rasa cemasnya. Risa bebas menceritakan apa saja yang dirasakan, sampai akan informasi dijaga oleh kita. Percakapan mengikuti percakapan ini. Baik, terima kasih. Kita akan berbincang waktunya itu 15 menitannya. Risa, apakah Risa bersedia? Apakah Risa merasa nyaman kita berbicara di sini? Baik Risa, bisa Risa ceritakan apa yang bisa membuat Risa cemas? Apa yang Risa dikhawatirkan saat ujian tersebut? Jadi Risa takut kepala-kepala tindakan yang kamu gagal ini Risa. Apakah benar begitu? Iya, benar sekali. Sejak kapan Risa mulai merasakan cemas tersebut? Jadi satu minggu yang lalu semakin dekat dengan ujian itu juga semakin merasakan rasa cemas tersebut. Ketika mengerjakan ujian, apa yang biasanya Risa rasakan? Selain keluhan tersebut, apakah kecemasan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Risa? Konsentrasi ketika belajar, kadang juga bisa membaca materi tapi saya juga sulit untuk mendapatkan materi tersebut. Saya memahami jika kecemasan yang Risa rasakan membuat Risa sulit berkonsentrasi dan mengganggu waktu istirahatnya. Ketika merasa cemas, biasanya apa yang Risa lakukan? Apakah Risa pernah mencoba melakukan sesuatu untuk membuat rasa Risa lebih tenang? Bagus, mendengarkan musik dan bercerita kepada orang yang dipercaya dapat membantu mengurangi beban pikiran. Namun, jika kecemasan masih terasa, ada cara lain yang dapat Risa lakukan, yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Apakah Risa bersedia mencobanya? Baik, silakan duduk dengan posisi nyaman dan rileks ya Risa ya. Sekarang tarik nafas perlahan melalui hidung. 1, 2, 3, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Bagus sekali. Sekarang kita ulangi sekali lagi ya Risa. Tarik nafas perlahan melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bagaimana perasaan Risa setelah melakukan latihan nafas dalam? Bagus sekali. Teknik nafas dalam ini dapat melakukan sebanyak 5 atau sampai 10 menit ketika Risa merasa cemas. Iya, betul sekali Risa. Saya mengerti. Itu ketika muncul pikiran seperti saya pasti gagal, Risa dapat mencoba menggantinya dengan pikiran lebih positif. Misalnya, saya sudah belajar dan akan melakukan yang terbaik. Saya sering berpikir kalau saya pasti gagal. Saya memahami
dapat muncul ketika seseorang merasa cemas, namun kita dapat mencoba merubahnya dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita sudah belajar dan akan berusaha melakukan yang terbaik. Coba Nisa ucapkan kalimat tersebut. Saya sudah belajar dan saya akan melakukan yang terbaik. Bagus sekali. Bagaimana perasaan Nisa setelah mengucapkan kalimat tersebut? Bagus. Menurut Nisa, apa yang sedang membuat Nisa ketika merasa cemas? Saya rasa napas dalam dan menenangkan diri. Baik. Kapan Nisa akan melakukan napas dalam? Saat saya merasa cemas dan bagus sekali. Nisa juga dapat mengatur waktu belajar dan istirahat agar tidak terlalu lemas. Beristirahat bukan berarti malas, tapi dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Selama ini saya sering belajar sampai larut malam, saya memahami, namun tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Belajar secara bertahap dan waktu istirahat yang cukup dapat membantu kita lebih berkonsentrasi. Saya mencoba mengatur waktu belajar dan bertahap. Bagus sekali Nisa. Sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, bagaimana perasaan Nisa setelah berbincang-bincang dengan melakukan latihan nafas dalam? Bagus sekali Nisa. Coba Nisa sebutkan kembali apa yang dapat dilakukan ketika merasa cemas. Bagus sekali. Bagaimana cara melakukan teknik nafas dalam? Duduk dengan posisinya, menarik nafas perlahan dari hidung, kemudian membiarkan perlahan lalu mundur. Latihan dapat dilakukan sebanyak 5 sampai 10 kali ya. Benar sekali. Membantu lebih rileks dan mengurangi rasa cemas, saya akan melakukan nafas dalam. Betul sekali. Saya mengapresiasi Nisa karena sudah mau menceritakan perasaan dan mengikuti latihan hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika hari ini kita sudah berbicara penyebab kecemasan Nisa, tanda yang bisa dirasakan, serta cara mengatasi kecemasan dengan teknik nafas dalam, melakukan kegiatan yang disukai, bersituasi diri dan mengatur waktu belajar dan serta istirahat. Jangan lupa untuk mempraktikkan teknik nafas dalam ketika cemasnya muncul ya Nisa, dan juga mengingatkan kalimat yang sudah belajar dan saya akan melakukan yang terbaik. Baik, saya akan mendengarkannya. Baik Nisa, terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Semoga